Ini guys, ini pas aku melintas di jalan Malang guys. Ini di jalan apa ini? Jalan apa ini? Jalan apa ini? Duh, jalannya jalan apa ya guys ya? Tapi kemacetannya sampai seperti ini. Jadi teman-teman kalau ke Malang siap-siap aja macet ya. Tapi kalau yang sudah biasa di kota-kota besar, saya kira hal-hal sebenarnya udah hal yang wajar. Tapi kalau yang masih di kota-kota kecil ya siap-siap aja akan datang kemacetan-kemacetan seperti ini. Nah, oke. Coba kita lihat ini jalan apa ya? Saya nggak hafal jalan-jalan di mana sih. Asal lewat aja. Ini Jalan Kawi teman-teman. Jalan Kawi guys, Jalan Kawi. Jalan Kawi. Nah, itu ada mallnya. Ini Mall Central Market Center Point. Ini sudah mulai terurai kemacetan. Kita jalan terus, kita menuju ke Tulungagung. Oke. Yes. Dewa Perang Harvey York Bab 01100. Bab 1. Siapa yang lebih gila dari siapa? Malam tiba, dan bulan sabit menggantung tinggi. Ke kota Orus Hill sangat ramai di malam hari, dengan lampu neon yang berkedip-kedip, nyanyian dan tarian, dan keramaian yang melonjak, menunjukkan gaya kota yang tidak pernah tidur. Hinia Club, terletak di jalan yang cukup makmur, mengintegrasikan KTV, mandi sauna, perawatan kecantikan dan kesehatan, dan proyek hiburan lainnya. Meski bukan klub papan atas, namun juga bisa berperingkat di kelas menengah. Ada awan wanita cantik, dan itu adalah tempat yang baik untuk pria. Itu adalah akhir pekan yang lain, dan clubhouse sangat ramai. Staf sangat sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk beristirahat. Namun, hanya seorang pemuda berseragam pelayan yang tidak melakukan apa-apa dan duduk di sofa di lobi. Dengan air nolko di mulutnya, kakinya bertumpu di atas meja kopi, dia menelan awan, menatap wanita yang masuk dan keluar clubhouse, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Yah, kaki ini bagus, panjang dan lurus, tapi sayang aku sedikit kasihan pada penonton, jadi aku hampir tidak bisa mencetak 70. Petik 2. Hah. Yang ini terlihat bagus, tapi angkanya sedikit tidak berbentuk, begitu-begitu, 75 poin. Petik 2. Hei, ada beberapa wanita, tetapi Dewi sulit ditemukan. Petik 2. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, pada saat ini, langkah kaki yang berantakan terdengar. Saudara Harvey, seseorang membuat masalah di aula mawar. Petik 2. Saudara Harvey, tampaknya pihak lain tidak kecil, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Kakak Harvey, situasi ini hanya bisa membuatmu keluar. Petik 2. Saya melihat beberapa pelayan dan penjaga keamanan bergegas, ada pria dan wanita, dan wajah mereka penuh kecemasan. Membuat masalah. Petik 2. Harvey York mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum jahat, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, pergi ke pria yang akan menyebabkan masalah. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey mematikan puntung air nolkoknya, berdiri, dan berjalan menuju Rose Hall. Haha, kakak Harvey keluar, ini sudah selesai. Petik 2. Itu tidak benar. Beberapa insiden dalam sebulan terakhir diselesaikan oleh Harvey. Harvey adalah pelindung klub kita. Petik 2. Para pelayan dan penjaga keamanan mengikuti, dan mereka merasa percaya diri. Segera, Harvey dan yang lainnya datang ke kotak KTV yang disebut Rose Hall di lantai pertama. Saya melihat pintu kotak itu penuh dengan orang, termasuk penjaga keamanan, pelayan, wanita muda di clubhouse, dan orang lain yang datang untuk ikut bersenang-senang. Melihat kedatangan Harvey, staf yang menghalangi pintu kotak secara otomatis menyingkir dan dengan hormat memanggil, Saudara Harvey. Harvey mengangguk dan berjalan ke dalam kotak. Di dalam kotak, 4 tuan muda mengenakan pakaian dan jam tangan bermerek sedang duduk di sofa, Mernolko, dengan kaki disilangkan, wajah mereka penuh kebanggaan. 2 penjaga keamanan dan 1 pelayan memiliki darah di dahi mereka, serta pecahan kaca. Seorang gadis cantik berusia 20-an menggigil di sudut, pakaiannya robek, dan 5 sidik jari terlihat jelas di wajahnya. Melihat adegan ini, Harvey segera mengerti. Toh, dalam sebulan terakhir, ada beberapa insiden seperti itu. Klub Hinia cukup formal, dan para wanita di dalamnya harus menemani An 99 tetapi mereka tidak akan pernah memberikan layanan yang luar biasa. Namun, selalu ada beberapa pria pemberani yang suka bermain api. Harvey mengeluarkan sebatang air nolko, dan seorang penjaga keamanan di sebelahnya segera membantu menyalakannya. Segera, Harvey melangkah maju, melirik keempat pria di sofa, dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang menggerakkan tangan? Beri Anda kesempatan untuk membela diri sendiri. Petik 2.
Mendengar ini, wajah keempat pria di sofa itu tiba-tiba berubah muram. Mereka mengira bahwa orang yang bertanggung jawab atas clubhouse akan datang, tetapi mereka tahu bahwa seorang pelayan telah datang. Lebih penting lagi, pelayan kecil ini bahkan lebih gila dari mereka. Apakah ini sepadan? Rumput. Bahkan seorang pelayan kecil berani marah di depan orang-orang tua. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Seorang pria tampan yang mengenakan kemeja hitam Givenchy tiba-tiba bangkit dan berteriak pada Harvey York. Dalam perjalanan ke sini sekarang, Harvey juga belajar sesuatu dari penjaga keamanan. Pria di depannya adalah Chen Jonfong, putra Chen Huatoy, ketua Huatoy Real Estate. Selain itu, paman Chen Jonfong juga merupakan ketua Aorus Hills Yundun Security Co. Ltd. Meskipun hanya perusahaan keamanan, ia memiliki sekelompok orang yang ganas dan terkait erat dengan berbagai kekuatan di Aorus Hills. Karena itu, keluarga Chen kaya dan berkuasa di Aorus Hills, dan kebanyakan orang tidak akan berani memprovokasi mereka. Namun, di mata Harvey, apa yang disebut kekuatan ini bukanlah apa-apa. Filosofi yang selalu ditanamkan tuannya dalam dirinya adalah bahwa tinju besar adalah kata terakhir. Harvey selalu percaya pada konsep ini. Terlebih lagi, tuannya yang jahat bermata 3 dan bermata 7 mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi sebelum dia pergi. Nak, kali ini di dunia manusia, pergi dan buat masalah. Tidak peduli apa yang terjadi, guru bisa mengurusnya untukmu. Petik 2. Kata-kata inilah yang membuat Harvey tidak takut pada bumi. Bagaimanapun, di matanya, guru itu misterius dan kuat, dan saya khawatir tidak ada yang menjadi lawan guru. Pikiran-pikiran ini terlintas begitu saja. Mata Harvey sedikit menyipit, dan kepulan asap meludah ke wajah Chen Jonfong ini. Tangan apa yang kamu gunakan? Petik 2. Ya, itu tangan Lao Su. Petik 2. Chen Jonfong menjawab dengan keras, apa yang kamu inginkan? Petik 2. Harvey York bertemu dengan tatapan Chen Jonfong, matanya berkilat dingin, cepat dan minta maaf kepada mereka, lalu potong lenganmu, lupakan saja. Petik 2. Hahaha, aku mendengarnya dengan benar, apakah otak orang ini terjepit di pintu? Beraninya kamu membiarkan Tuan Muda Chen meminta maaf kepada orang-orang ini, dan dia harus menyerahkan tangannya. Petik 2. Saya tidak berpikir rumah ini penuh sesak dengan pintu, tapi ada lubang di otak. Petik 2. Menyinggung Tuan Muda Chen, kurasa dia tidak akan melihat matahari besok. Petik 2. 3 putra lainnya yang duduk di sofa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, memandang Harvey seperti orang bodoh. Tamu-tamu lain di luar pintu yang datang untuk ikut bersenang-senang awalnya mengira Harvey ada di sini, dan mereka akan meminta maaf. Tapi siapa tahu, pria ini berani tegar dengan Chen Shao. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu benar-benar bodoh, atau sesuatu yang bisa diandalkan. Chen Jonfong mencibir dan menatap Harvey dengan sengit, apakah kamu ingin mengatakannya lagi? Petik 2. Maaf, potong tanganmu. Petik 2. Harvey meludahkan 6 kata dengan dingin. Aku bilang kamu lumpuh. Petik 2. Chen Jonfong meraung, meraih botol An 99 ur di atas meja, dan menghantamkannya ke kepala Harvey. Desir. Dentuman sonik. Namun, saat Chen Jonfong menghancurkan botolnya, Harvey mengangkat tangan kirinya sesuka hati, langsung menggenggam pergelangan tangan Chen Jonfong. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ini. Chen Jonfong tertegun sejenak, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Orang ini sangat dekat dengannya, dan dia menembak dengan sangat cepat, bagaimana dia bisa meraih pergelangan tangannya. Lagi pula, dia sudah berlatih. Sepertinya kamu tidak menginginkan kesempatan ini. Petik 2. Harvey mengatakan sesuatu dengan lembut, lalu mengangkat matanya dan menatap Chen Jonfong. Hanya ditatap oleh mata Harvey, Chen Jonfong merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas, dan dia bisa mencabik-cabik dirinya sendiri kapan saja. Dia berusaha keras, mencoba melepaskan diri, tetapi tangan Harvey seperti penjepit besi, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Keringat dingin keluar dari dahi Chen Jonfong. Chen Jonfong menelan tenggorokannya dan berkata dengan keras, kamu tidak bisa menyentuhku, ayahku adalah Chen Huatoy, dan pamanku adalah Chen Kangmong. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, jadi apa? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, senyum dingin melintasi sudut mulut Harvey, dan tangan kirinya seperti cakar naga. Harvey, berhenti. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Ketukan. Suara retak tulang yang renyah bergema di seluruh kotak. Pergelangan tangan Chen Jonfong patah. Bab 2 tidak bisa menggerakkan saya. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi hening dan menjadi hening yang mematikan. Jarum jatuh bisa didengar. Secara khusus, suara retakan tulang yang tajam membuat semua orang yang hadir ngeri, merasakan pergelangan tangan mereka sakit. Apa? Petik 2. Jeritan nyaring Chen Jonfong membangunkan semua orang. Untuk sesaat, para tamu yang datang untuk bersenang-senang memandang Harvey, penuh belas kasihan. Menurut mereka, pelayan kecil yang tidak berdaya ini sudah selesai. Chen Jonfong telah melaporkan keluarganya, tetapi anak ini berani melakukannya, dia hanya mencari kematian. Staf Clubhouse juga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, menatap Harvey York, ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, Chen Jonfong masih memiliki beberapa latar belakang, setidaknya pamannya Chen Kangmong tidak mudah dipusingkan. Harvey, aku sudah menyuruhmu berhenti, tapi kamu berani melakukannya, apa yang kamu coba lakukan? Petik 2. Pada saat ini, kerumunan berpisah, dan seorang wanita mengenakan gaun profesional merah An 99 ur, kaki panjang sutra hitam, sosok M0 entok, riasan halus, dan sepatu hak tinggi berjalan dengan marah. Melihat wanita ini, staf di Clubhouse dengan hormat memanggil asisten Sun. Karena itu, wanita ini adalah asisten presiden klub Hinia, Sun Elvina. Pada hari kerja, ketika presiden tidak ada, dia bertanggung jawab atas semua yang ada di Clubhouse.
Sebagai asisten presiden, Sun Elvina masih sedikit cakap, dia luar biasa dan telah menangani banyak hal untuk klub. Namun, kedatangan Harvey memberinya rasa krisis. Bagaimanapun, staf seluruh klub Hinia sekarang mendengarkan kata-kata Harvey, dan presiden telah memuji Harvey lebih dari sekali, dengan niat samar untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Sun Elvina juga membenci Harvey, dan selalu memecat Harvey jika ada kesempatan. Dan sekarang, itu hanya sebuah kesempatan. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Asisten Sun, saya baru saja mengajar seorang pria kecil yang tidak memiliki mata panjang, apakah ini juga salah?" Petik 2. Tentu saja itu salah. Dan itu salah besar. Petik 2. Sun Elvina memberikan minuman centil dan berkata dengan marah, "Jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat setelah mengusir beberapa pembuat onar sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda, pembuat onar sebelumnya tidak memiliki latar belakang, jadi bahkan jika mereka diberi pelajaran, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada klub Hinia kami. Tapi sekarang orang di depanmu bukanlah penjahat itu, tapi Chen Shao dari Zonghai." Petik 2. Mendengar kata-kata Sun Elvina, ekspresi staf yang hadir menjadi dingin. Mereka mengira Sun Elvina akan pergi bersama mereka, tetapi mereka tahu bahwa ketika wanita ini datang, dia pertama-tama akan meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri. Ini mengecewakan mereka. Oh, petik 2. Harvey memandang Sun Elvina, mengangkat alisnya dan tersenyum, "Asisten Sun, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Petik 2. "Cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda Chen." Petik 2. Sun Elvina berteriak dengan dingin. "Meminta maaf padanya." Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Petik 2. "Anda." Sun Elvina kehilangan kata-kata, seolah-olah dia tidak berharap Harvey berani menentang kata-katanya. Pada saat ini, Chen Jonfong menahan rasa sakit di pergelangan tangannya, melirik Harvey dengan ekspresi muram di wajahnya, dan kemudian berkata, "Asisten Sun, tampaknya prestise Anda tidak cukup. Seorang pelayan kecil bahkan tidak mendengarkanmu." Petik 2. Sun Elvina tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Chen, sayalah yang tidak memiliki cara untuk mendisiplinkan bawahan saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada presiden dan menghukum orang ini dengan keras. Oleh karena itu, Chen Shao, saya harap Anda memiliki banyak orang dewasa, jadi mari kita ungkapkan masalah ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa kami pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda." Petik 2. Mengimbangi. Petik 2. Chen Jonfong mencibir, "Apakah saya melewatkan kompensasi Anda?" Petik 2. Sun Elvina mengerutkan kening, "Tuan Muda Chen, menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memuaskan Anda?" Petik 2. Chen Jonfong menyalakan sebatang air nolko, mengambil napas dalam-dalam, menghembuskan napas panjang, dan berkata, "Asisten Sun, jika Anda ingin saya mengangkat tangan, tidak apa-apa. Selama Anda bisa menjanjikan saya dua hal, saya tidak akan peduli tentang ini malam ini." Petik 2. "Oke, katakan." Petik 2. Sun Elvina menurunkan posturnya. "Hal pertama adalah, biarkan wanita ini tinggal bersamaku selama 1 malam." Petik 2. Chen Jonfong menunjuk gadis yang menggigil di sudut. Kemudian, dia menunjuk Harvey di samping, dan berkata dengan keras, "Hal kedua, biarkan anjing ini memotong lengan dan kakinya, lalu berlutut dan minta maaf padaku." Petik 2. Ini. Wajah Sun Elvina jelek, ini jelas untuk menginjak-injak klub Hinia mereka sampai mati. Jika itu benar-benar dilakukan, jika disebarkan, saya khawatir klub Hinia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di Aurus Hills. Namun, jika Anda tidak melakukannya, klub Hinia mungkin tidak akan damai. Chen Jonfong duduk di sofa dan berkata dengan arogan, "Kenapa kamu tidak bisa melakukannya?" Petik 2. Sun Elvina menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda Chen, saya harap Anda akan menjaga presidenmu dan tuan kelima, dan jangan berlebihan." Petik 2. "Hehe, presidenmu, tuan kelima." Petik 2. Chen Jonfong tersenyum dingin, lalu mematikan puntung R0 berdiri tiba-tiba, dan menamparkan wajah Sun Elvina langsung. Terkunci. Suara renyah meledak. "Apa?" Petik 2. Sun Elvina berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, dengan 5 sidik jari muncul di wajahnya yang cantik. "Saya ganggu." Petik 2. Chen Jonfong meludah dan berkata dengan arogan, "Apa itu presidenmu? Apa tuan kelima? Apakah mereka berani bergulat dengan pamanku?" "Saya katakan, jalang, kecuali Anda dapat memenuhi 2 syarat yang saya sebutkan. Jika Anda memprovokasi saya akan langsung meminta paman saya untuk memimpin seseorang untuk mendorong clubhouse Anda." Petik 2. Mendengar ini, Sun Elvina tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan wajahnya sedikit memucat. Memang, seperti yang dikatakan Chen Jonfong, presiden dan tuan kelima benar-benar tidak berani bertarung dengan paman Chen Jonfong, Chen Kangmong. Lagi pula, apakah itu ketua atau tuan kelima, klub dan kamar dagang yang dijalankan olehnya dan perusahaan keamanan yang dijalankan oleh Chen Kangmong biasanya air sumur dan bukan air sungai, dan umumnya tidak ada konflik. Tetapi begitu mereka mati sampai akhir, presiden, tuan kelima, dan dirinya sendiri tidak akan berakhir dengan baik. Tidak peduli seberapa kuat tuan kelima, dia hanyalah salah satu saudara tertua dari pasukan bawah tanah di Nunceng. Bahkan jika ada ribuan adik laki-laki, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan prajurit veteran, tentara bayaran, bandit, dan prajurit di perusahaan keamanan perisai awan. Sun Elvina menelan tenggorokannya, bangkit, lalu menatap gadis yang meringkuk di sudut, dan berkata, "Xiao Xue, selama kamu bisa menjaga Tuan Muda Chen malam ini, aku akan memberimu amplop merah 10.000 yuan besok." Petik 2. "Asisten Sun, aku." Petik 2. Gadis bernama Xiao Xue menjadi pucat untuk sementara waktu, menggelengkan kepalanya dengan kuat, matanya memerah, dan air matanya berputar-putar. Dia hanya seorang mahasiswa miskin di universitas terdekat. Untuk mendapatkan biaya hidup dan biaya kuliah, dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Bagaimanapun, klub Hinia adalah salah satu dari sedikit klub reguler di Nunceng.
Tapi siapa tahu, dia tidak bisa lepas dari nasib buruk ini pada akhirnya. Penjaga keamanan lainnya, pelayan dan wanita di clubhouse yang hadir merasa sangat kedinginan ketika mereka mendengar ini. Jika Anda hanya berkompromi, hal-hal seperti hari ini akan terus terjadi di masa depan. Tapi bagaimana dengan orang kecil seperti mereka? Chen Jonfong, yang berada di samping, sangat senang ketika dia melihat pemandangan ini, dan merasa seperti seorang kaisar yang menyendiri yang bisa mengendalikan nasib orang lain sesuka hati. Setelah itu, Sun Elvina tampak acuh tak acuh dan mengabaikan kerumunan, tetapi memandang Harvey dan berkata, Harvey, jika kamu tidak ingin melibatkan presiden, tuan kelima, dan semua orang, lakukan saja seperti yang diminta Chen Shao. Petik 2. Chen Jonfong duduk di sofa dan tersenyum bangga, apakah kamu mendengar itu? Nak, bosmu sudah berbicara, jadi jangan terburu-buru dan lakukan apa yang aku inginkan. Wah, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi bahkan jika Anda bisa bertarung lagi, lalu apa? Lagi pula, kamu hanya seorang pria kecil. Jika aku ingin menginjakmu, itu seperti menginjak semut, kamu tahu. Petik 2. Kami mencari satu orang untuk melakukan sesuatu untuk satu orang, dan kami pasti tidak akan mempengaruhi semua orang. Petik 2. Harvey mengatakan sesuatu kepada Sun Elvina, lalu berbalik tiba-tiba, dan berjalan menuju Chen Jonfong selangkah demi selangkah. Terkunci, terkunci, terkunci. Setiap langkah di tanah stabil dan kuat, seperti palu berat yang menghantam jantung Chen Jonfong. Harvey, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti untukku. Petik 2. Sun Elvina berteriak pada Harvey. Tapi Harvey tidak melihat ke belakang dan terus berjalan menuju Chen Jonfong. Melihat mata sengit Harvey, Chen Jonfong sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir terbang. Berhenti, berhenti. Petik 2. Suara Chen Jonfong bergetar, wah, kamu. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jika tidak, tidak hanya Anda. Semua orang di klub ini akan terlibat oleh Anda. Selama Anda patuh melakukan apa yang saya minta, saya akan membiarkan Anda pergi, atau yang lain. Petik 2. Berani mengancamku. Petik 2. Harvey meraung keras, melangkah maju, menjambak rambut Chen Jonfong, dan membanting meja. Dengan ledakan yang keras, dahi Chen Jonfong mulai berdarah. Apa? Chen Jonfong berteriak, merasakan kepalanya pusing. Aku tidak bisa memindahkanmu. Apa salahnya aku memindahkanmu? Petik 2. Ledakan. Harvey berkata, meraih kepala Chen Jonfong, dan mengetuk meja lagi. Mau aku potong tangan dan kakiku? Kamu ini apa? Petik 2. Ledakan. Dengan getaran ketiga, meja kopi marmer yang berat langsung retak. Adapun Chen Jonfong, ada darah di dahi dan hidungnya, menutupi seluruh wajahnya. Petik 2. Dia jatuh ke tanah, berteriak terus-menerus, dan wajahnya yang semula tampan menjadi mengerikan dan menakutkan. Pada saat ini, baik orang-orang yang ikut bersenang-senang dan staf semuanya ketakutan. Mereka yang ikut bersenang-senang gemetar di dalam hati mereka, dan mau tak mau diam-diam mengatakan orang gila. Staf juga berkeringat dingin. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa pemuda misterius ini tidak takut, tegas, dan kejam. Dibandingkan dengan saat ini, pembuat onar yang telah dibersihkan Harvey sebelumnya sangat ringan sehingga mereka tidak bisa lebih lembut. Adapun tiga tuan muda yang bersama Chen Jonfong, mereka semua sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak berani membiarkan kentut lagi. Harvey York perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga tuan muda, Han Mang menembak dan mengarahkan tangannya keluar pintu. Gulungan. Petik 2. Bab 3 Hengdao segera. Ketika tiga tuan muda mendengar ini, mereka gemetar ketakutan, mereka dengan cepat membantu Chen Jonfong dan melarikan diri dari kotak. Namun, pada saat melarikan diri dari kotak, Chen Jonfong meraung ke arah Harvey dengan desisan. Harvey, kamu tidak ingin meninggalkan klub Hinia hidup-hidup malam ini. Dan klub sialan ini, aku akan menghancurkan semuanya. Petik 2. Setelah Chen Jonfong dan keempatnya pergi, wajah Sun Elvina penuh dengan es, dan dia bahkan lebih gelisah. Dia berteriak pada Harvey, Harvey, kamu telah membuat bencana besar. Petik 2. Karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi presiden. Lagi pula, masalah ini telah menjadi masalah besar malam ini, dan dia tidak bisa mengendalikan situasi sama sekali. Setelah Sun Elvina meninggalkan kotak, staf di clubhouse mengelilinginya. Saudara Harvey, apa yang harus saya lakukan sekarang? Petik 2. Ya, saudara Harvey, Chen Jonfong adalah anjing gila, siapapun yang menggigitmu. Jika kamu mengacaukannya malam ini, dia pasti tidak akan menyerah. Petik 2. Kakak Harvey, kenapa kamu tidak melarikan diri? Dengan presiden dan tuan kelima di sini, aku tidak percaya anjing gila itu berani menghancurkan clubhouse. Petik 2. Penjaga keamanan, pelayan, dan wanita yang hadir mengatakan setiap kata dan membuat ide, tetapi wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kakak Harvey, ini semua salahku, aku menyakitimu, aku minta maaf. Petik 2. Gadis bernama Xiao Xue datang, tersedak, air mata mengalir di pipinya. Harvey hanya tersenyum lembut, menepuk kepala Xiao Xue, dan berkata, jangan khawatir, Xiao Xue, aku akan baik-baik saja, dan aku jamin semua orang akan baik-baik saja. Karena anjing gila itu tidak patuh, maka saya akan memukulinya sampai dia patuh. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Harvey berbalik dengan anggun, langsung meninggalkan kotak, dan berjalan menuju bagian luar clubhouse. Li tua, meskipun kakak Harvey pandai melakukannya, jika terlalu banyak orang menggonggong, aku khawatir kakak Harvey tidak akan bisa melawan. Kata seorang penjaga keamanan. Kapten keamanan, Lao Li, mengerutkan kening dan berkata, Harvey York memperlakukan kami dengan baik pada hari kerja, dan Harvey benar dan telah memecahkan banyak masalah bagi kami. Sekarang saudara Harvey dalam kesulitan, kita tidak boleh mundur, kita harus membantu saudara Harvey untuk memecahkan masalah ini. Petik 2. Betul sekali. Petik 2.
Seorang pelayan muda melambaikan tinjunya dan berkata dengan marah, mari kita bersumpah untuk maju dan mundur dengan saudara Harvey. Petik 2. Paul Lee mengangguk dan berkata, oke, karena semua orang telah mengambil keputusan, ayo bertindak cepat dan panggil semua orang yang bisa dihubungi. Ayo pergi dan bantu Harvey bersama-sama. Petik 2. Ya. Petik 2. Untuk sementara waktu, semua penjaga keamanan dan pelayan menanggapi dengan suara keras, dan kemudian mulai memanggil orang-orang. Tidak butuh waktu lama untuk berita menyebar ke seluruh clubhouse. Untuk sesaat, para tamu yang sedang menghibur di klub Hinia semua berlari menuju pintu klub seolah-olah mereka telah dipukuli oleh darah ayam, ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam kontes ini. Ketika staf dan tamu di clubhouse datang ke pintu, mereka melihat kursi diletakkan di pintu, dan sosok kurus Harvey segera duduk di pintu. Ada semacam dominasi bahwa satu suami sama dengan yang lain. Melihat sosok Harvey, staf di clubhouse merasa sangat nyaman. Ini seperti, selama Harvey ada di sana, bahkan jika langit runtuh, itu tidak masalah. Aku pergi. Apakah anak ini punya nyali untuk menahan langit, menyebabkan masalah besar, dan masih tidak bisa lari? Petik 2. Hei, meskipun aku mengagumi keberanian anak ini, aku harus mengatakan bahwa dia benar-benar mencari kematian. Petik 2. Ya, saya mendengar bahwa Chen Jonfong mengandalkan kekayaan dan kekuasaannya, hitam dan putih, dan banyak orang bekerja untuknya. Dan dikatakan bahwa perusahaan keamanan pelindung awan keluarga Chen mereka telah membesarkan sejumlah besar orang yang kejam, semuanya adalah karakter yang kejam. Petik 2. Mendengar percakapan para tamu, pimpinan keamanan Laoli dan yang lainnya hanya bisa panik dan panik. Li Tua menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Petik 2. Segera, di bawah kepemimpinan Laoli, sebagian besar penjaga keamanan dan pelayan di clubhouse datang ke pintu. Tamu-tamu lain memandang Harvey dengan penuh minat, ingin melihat pria galak macam apa yang memprovokasi Chen Jonfong. Namun, setelah melihat Harvey, banyak orang kecewa. Meskipun Harvey terlihat sedikit tampan, sosoknya terlalu kurus dan tidak sama dengan yang mereka bayangkan. Orang seperti itu berani bertarung dengan Chen Jonfong sampai mati, bukankah ini mencari kematian? Harvey menoleh untuk melihat Laoli dan yang lainnya, dan berkata dengan aneh, Laoli, kenapa kalian keluar? Petik 2. Li Tua mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak Harvey, kami di sini untuk membantumu. Jika Chen Jonfong dan yang lainnya berani berurusan denganmu, lewati kami dulu. Petik 2. Ya, kami bertarung melawan mereka. Petik 2. Seorang pelayan juga berani berteriak. Melihat bahwa penjaga keamanan dan pelayan ini setia padanya saat ini, Harvey York masih sangat tersentuh. Meskipun mereka adalah bagian bawah masyarakat, mereka jauh lebih baik daripada orang-orang berpakaian bagus dan sok suci itu. Setidaknya mereka baik hati. Harvey tersenyum ringan, melemparkan R0 ke arah Laoli, dan berkata, Laoli, pria itu Chen Jonfong ada di sini untukku, jadi jangan lakukan apapun nanti, agar tidak mendapat masalah yang tidak perlu. Petik 2. Li Tua mengambil R0 koknya dan berkata, kakak Harvey, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu dan milikku. Saat itu, generasi kedua yang kaya menamparkan saya 3 kali, dan Andalah yang mendukung saya dan menamparkan saya kembali. Sejak saat itu, aku, Li Heng, memutuskan untuk membalas Harvey apapun yang terjadi. Petik 2. Saudara Harvey, ketika saya secara tidak sengaja menumpahkan minuman saya ke orang kaya, orang itu meninju dan menendang saya, Andalah yang membela saya dan mengajari orang itu pelajaran yang sulit. Sejak saat itu, di seluruh clubhouse Hinia, selain melayani presiden, si Lei, orang kedua yang saya layani adalah Brother Harvey. Petik 2. Seorang pelayan berpipi gelap juga mengatakan sesuatu. Beberapa penjaga keamanan dan pelayan lainnya semuanya angkat bicara, mengungkapkan keinginan mereka untuk maju dan mundur bersama Harvey. Harvey menghela nafas pelan dan berkata, semuanya, jika kalian memperlakukanku sebagai saudara, jangan mengambil tindakan nanti. Petik 2. Ini. Tiba-tiba, semua penjaga keamanan dan pelayan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka tahu bahwa Harvey melakukan ini untuk kebaikan mereka sendiri, mereka merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Pada saat ini, Sun Elvina di samping berkata dengan dingin, Harvey, kamu akan membayar harga untuk kecerobohanmu. Jika Anda menyinggung Chen Shao, bahkan presiden dan tuan kelima tidak akan bisa menahan Anda. Petik 2. Harvey menghembuskan asap dan menjawab, asisten Sun tidak perlu khawatir tentang ini, asisten Sun, Anda harus bersembunyi di clubhouse. Jangan sampai aku tidak sengaja menyakitimu nanti, itu akan buruk. Petik 2. Anda. Sun Elvina menunjuk Harvey, dan wajahnya langsung memerah. Kata-kata Harvey jelas mengejeknya karena pemalu. Namun, tepat ketika Sun Elvina hendak membantah, satu demi satu fan melaju dari kejauhan dan berhenti di pintu clubhouse. Ada 6 fan secara total, dan masing-masing penuh dengan orang. Pintunya terbuka. Seorang pria keras kepala melompat keluar dari mobil. Melihat sekelompok pria ganas dengan bahu besar dan pinggang bulat ini, semua orang sangat ketakutan hingga gemetar. Paul Lee dan yang lainnya yang dikelilingi oleh Harvey tidak bisa menahan gemetar. Mereka jelas merasakan aura pembunuh yang keluar dari orang-orang ini mungkin benar-benar membunuh orang. Setelah lusinan pria keluar dari mobil, Chen Jonfong, yang memiliki perban sederhana di kepalanya, dan 3 putra lainnya juga turun dari mobil. Chen Jonfong menatap Harvey dengan sengit, dan berkata dengan murung, wah, kupikir kamu akan melarikan diri saat ini, tapi aku tidak berharap kamu melarikan diri. Mungkinkah Anda sudah menyerah melarikan diri dan siap untuk duduk dan menunggu untuk mati? Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan berkata, sepertinya tidak cukup hanya dengan menggores lenganmu, kamu perlu menambahkan kaki lagi. Petik 2. Tambahkan kelumpuhanmu. Petik 2. Chen Jonfong langsung marah dan melambaikan tangannya, bunuh dia sampai mati untukku. Petik 2. Suara itu jatuh. Para pria maco dengan tongkat meraung dan menyerang langsung ke arah Harvey.
Namun, saat orang-orang ini bergegas, Harvey mengambil sepertiga dari bom asap di tangannya dan menembakkannya ke langit. Kemudian, terkunci. Seluruh langkah membuat suara keras. Harvey melesat seperti anak panah. Dalam sekejap mata, Harvey sudah melompat lebih dari 20 meter dan datang ke depan 6 orang yang bergegas maju. Segera, tangan kanan Harvey membentuk telapak tangan, seperti kilat, dan menembak 6 telapak tangan. Bang bang bang. 6 pria ganas itu berteriak dan terbang terbalik 7 atau 8 meter jauhnya, dan menabrak Van tidak jauh. Pada saat 6 pria ganas itu terbang terbalik, Harvey menendang kakinya dan menembak seperti bola meriam. Setelah menangkap tongkat ayun, Harvey York menggerakkan langkahnya, membalikkan tubuhnya, dan menyapu tongkat ayun di tangannya. Tepuk tepuk tepuk. Lebih dari selusin orang yang datang dari pengepungan dipukul di wajahnya dengan tongkat, dan darah dan air dari giginya keluar secara acak, dan tubuhnya terbang keluar. Segera setelah itu, Harvey berbalik lagi, seperti harimau keluar dari gerbang, dan langsung menabrak kerumunan lainnya. Bang bang bang. Suara tabrakan yang tumpul tidak ada habisnya. Ketika Harvey kembali ke tangga lagi dan menangkap Arnold kok kecil yang jatuh, selusin orang yang tersisa memiliki hidung memar, lengan dan kaki patah, dan jatuh beberapa meter jauhnya. Pria maco dengan tongkat ini dirobohkan dalam sekejap, dan butuh waktu kurang dari 5 detik. Diam. Hah. Petik 2. Harvey mengisap Arnold kok terakhirnya, lalu membuang puntung Arnold koknya ke tanah dan menginjaknya. Dia mengangkat matanya untuk melihat Chen Jonfong dan tersenyum acuh tak acuh. Chen Jonfong, orang-orangmu sangat tidak berguna, kamu ingin membunuhku hanya karena sampah ini, terlalu banyak berpikir. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua talenta yang hadir pulih dari keterkejutan mereka. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey lagi, penuh kengerian. Kuat. Terlalu kuat. Cukup luar biasa kuat. Bab 4 Presiden Dewi. Terutama para tamu yang ikut bersenang-senang, semuanya memandang Harvey, penuh kengerian. Mereka awalnya berpikir bahwa Harvey akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati jika dia bertemu dengan lusinan orang yang ganas ini. Tapi siapa tahu, ini tidak terjadi. Harvey sendirian memilih lusinan orang, dan hanya butuh beberapa detik untuk membuat mereka semua jatuh ke tanah. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Tidak ada keraguan bahwa Harvey menjadi terkenal malam ini. Jika ada yang berani membuat masalah di masa depan, saya khawatir mereka harus menimbang kekuatan mereka sendiri. Mencari saudara yang perkasa. Petik 2. Mencari saudara newbie. Petik 2. Paul Lee dan yang lainnya mengangkat tangan mereka dan berteriak keras, dan hati mereka juga mengeluarkan bau mulut. Terutama para wanita yang hadir, tatapan mereka ke arah Harvey bersinar. Mampu menjadi pacar pria ini jelas merupakan rasa aman yang penuh. Pada saat ini, melihat staf clubhouse begitu mendukung Harvey, Sun Elvina menggertakkan giginya dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana anak ini bisa begitu kuat. Lebih penting lagi, karena anak ini memiliki keterampilan yang baik, mengapa dia ingin menjadi pelayan di klub Hinia. Harvey mengabaikan kerumunan, tetapi memandang Chen Jonfong, yang tampak seperti tanah tidak jauh, dan berkata, Chen Jonfong, patahkan kaki dan keluar, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Petik 2. Harvey. Petik 2. Chen Jonfong menggertakkan giginya dengan raungan, dan berkata dengan keras, hari ini aku mengaku, tetapi masalah ini belum berakhir, mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Jonfong berbalik dan hendak masuk ke mobil dan pergi. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia merasakan sedikit fluktuasi aliran udara di sekitarnya. Siapa yang menyuruhmu pergi seperti ini? Petik 2. Suara dingin terdengar di belakangnya. Begitu Chen Jonfong berbalik, dia melihat Harvey muncul di belakangnya. Apa? Chen Jonfong sangat ketakutan sehingga kakinya melunak, dan dengan buk dia jatuh langsung ke tanah. 3 tuan muda lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa bergerak, dan mereka berkeringat dingin. Harvey menatap Chen Jonfong dengan acuh tak acuh, dan berkata, apa yang saya katakan adalah membiarkan Anda mematahkan kaki dan kemudian pergi, tidakkah Anda mengerti saya? Petik 2. Mengatakan itu, Harvey berjalan langsung menuju Chen Jonfong. Chen Jonfong sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dia melangkah mundur dan berkata, Harvey, kau, jangan main-main. Jika ayahku dan pamanku mengetahui hal ini, kau akan mati. Petik 2. Harvey York menghela nafas ringan, saat ini, kamu masih berani mengancamku, kamu benar-benar tidak akan berubah. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey langsung mengangkat kaki kanannya. Harvey, cukup. Petik 2. Sun Elvina berteriak pada Harvey, apakah kamu benar-benar akan melibatkan semua orang di klub Hinia? Petik 2. Aku berkata, ada apa denganku? Aku membawa semuanya sendiri. Petik 2. Harvey menjawab dengan suara keras, dan kemudian menginjak salah satu kaki Chen Jonfong. Bunyi suara kel 1K. Salah satu kaki Chen Jonfong patah sebagai tanggapan. Apa? Petik 2. Chen Jonfong menjerit histeris, dan berguling-guling di tanah dengan kaki di lengannya, kesakitan. Semua orang yang hadir merasa ngeri, memandang Harvey seolah melihat setan. Mereka jelas tidak menyangka tembakan Harvey begitu kejam, seperti menginjak Chen Jonfong sampai mati. Tidak ada keraguan bahwa masalah ini mungkin tidak baik. Namun, wajah Harvey sangat tenang, tanpa fluktuasi. Menurutnya, jika kekuatannya tidak bagus, saya khawatir dia akan dibunuh oleh Chen Jonfong malam ini. Harvey selalu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat murni, dan tidak akan pernah berteriak minta ampun saat membunuh orang. Membalas mereka yang baik untuk Anda. Mereka yang berani memprovokasi diri mereka sendiri, injak mereka dengan keras. Harvey berbalik perlahan, menyalakan sebatang Arnold Kok, dan berkata dengan dingin, Chen Jonfong, hari ini hanya pelajaran kecil untukmu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Keluar. Petik 2.
Chen Jonfong melirik Harvey dengan kesal, lalu masuk ke mobil dan pergi dengan bantuan 3 putra lainnya. Tapi sekarang, panggilan. Porsche Panamera merah mengaum dari jauh. Mobil berhenti di pintu, pintu terbuka, dan kaki putih panjang mengenakan sepatu hak tinggi perak terang melangkah keluar. Segera, sosok anggun keluar dari mobil. Melihat wanita itu keluar dari mobil, mata banyak pria yang hadir terasa panas, dan napas mereka menjadi cepat. Seperti yang diharapkan dari bunga di Aurus Hills, itu sangat indah. Petik 2. Itu tidak benar. Terus terang, wanita ini pasti bisa disebut bunga kota. Petik 2. Jika kamu bisa menikahi wanita ini, kamu akan beruntung. Petik 2. Mata binatang jatuh ke tubuh Morlene, dan mereka berbicara dengan suara rendah, mata mereka enggan berkedip. Fitur wajah wanita itu halus, adil dan halus, seolah-olah dia bisa memeras air, dengan wajah biji melon standar, alis bulan sabit, dan rambut panjang bergelombang yang diikat di belakang kepalanya, memperlihatkan dahi yang mulus. Di bawah leher ramping seperti angsa adalah pasang surut yang luar biasa, dan di bawah sampul gaun ungu panjang, itu menguraikan sosok yang anggun dan anggun. Dewasa, elegan, intelektual. Wanita ini adalah Presiden Klub Hinia, Morlene. Seorang wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa, kemampuan dan kecantikan yang luar biasa. Presiden. Petik 2. Melihat Morlene, staf di clubhouse menyambutnya dengan hormat. Harvey memandang Morlene dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya, setiap kali dia melihat wanita ini, dia dipenuhi dengan kecantikan. Dia sangat curiga, apakah wanita ini putri tidak sah dari guru? Kalau tidak, mengapa guru ingin melindungi wanita ini saat dia datang untuk mengalami dunia? Harvey menyeringai dan berkata, saudarimu, apakah Anda tidak memiliki sesuatu untuk ditangani malam ini, mengapa Anda kembali? Petik 2. Morlene berjalan mendekat, dengan wajah dingin, dan berkata, Harvey, jika aku tidak kembali, apakah kamu akan terbalik malam ini? Petik 2. Belum lama ini, dia menerima telepon dari Sun Elvina dan mengerti apa yang terjadi, jadi dia bergegas kembali tanpa henti. Apalagi setelah melihat puluhan orang tergeletak di tanah, kepalanya jadi besar. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana anak ini bisa begitu kuat, mungkinkah dia menjatuhkan lusinan orang ini sendirian? Pada saat ini, Chen Jonfong melihat Morlene kembali, menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan berkata, Presidenmu, tampaknya klub Hinia Anda tidak ingin dibuka di Gua Hai. Petik 2. Oh, benarkah? Petik 2. Wajah cantik Morlene tertutup es, dan dia menatap Chen Jonfong, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kata-kata Anda sendiri, Tuan Chen, akan menghentikan clubhouse Morlene saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seluruh Gua Hai adalah milik keluarga Chen Anda? Petik 2. Haha. Chen Jonfong tersenyum dingin dan berkata, meskipun keluarga Chen kami tidak berani mengatakan bahwa kami hanya dapat menutupi langit di Gua Hai, masih sangat mudah untuk berurusan dengan Anda. Petik 2. Harvey York tidak bisa mendengarkannya lagi, tetapi menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan sedih, Hei, Tuan Chen, Anda masih berani berbicara dengan kasar, apakah Anda masih ingin menambahkan lengan dan kaki? Petik 2. Chen Jonfong tidak bisa menahan menggigil, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi melambaikan tangannya dengan cepat, ayo pergi, cepat. Petik 2. Setelah itu, Chen Jonfong dan yang lainnya masuk ke mobil dan pergi. Ketika Chen Jonfong dan yang lainnya pergi, Morlene melambaikan tangannya dan berkata, semua orang harus pergi. Petik 2. Setelah kerumunan bubar, Morlene menarik napas dalam-dalam, menatap Harvey dengan erat, dan berkata, Harvey, kamu harus menjelaskan ini kepadaku malam ini. Petik 2. Harvey mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang perlu dijelaskan, Chen Jonfong yang menyebabkan masalah ini terlebih dahulu, saya hanya memberinya sedikit pelajaran. Petik 2. Lalu, apakah kamu tahu latar belakang Chen Jonfong? Petik 2. Melihat sikap acuh tak acuh Harvey, Morlene tercengang. Saya tahu. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, tapi, lalu bagaimana? Jika Chen Jonfong ingin membalas dendam, Harvey York kita akan melakukannya. Selain itu, sistermu, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dengan kejadian di sini, Anda dan Clubhouse akan tetap aman. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Harvey berbalik dan meninggalkan Clubhouse dengan mobil akinya sendiri. Morlene menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya meregenerasi gas, dan kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dia sakit kepala dan bertanya-tanya apakah merekrut Harvey adalah pilihan yang tepat. Karena itu, dia saling mencintai dan membenci. Kedatangan orang ini telah menyatukan semua orang di Clubhouse, dan dia juga sangat pandai menangani masalah. Tapi orang ini terlalu impulsif, dan dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Dia terdiam, siapa yang memberinya kepercayaan diri? Presiden, saya pikir kita harus berurusan dengan Harvey dengan serius, dan kita dapat menyerahkan Harvey bila perlu. Orang ini Harvey terlalu sembrono dan menyinggung Chen Shao, saya khawatir itu akan mempengaruhi klub Hinia kami. Petik 2. Sun Elvina datang dan berkata dengan getir. Morlene menoleh untuk melihat Sun Elvina, dan berkata dengan suara dingin, Elvina, kompromi dapat menyebabkan stabilitas jangka pendek. Namun, kompromi membabi buta hanya akan membuat para pembuat onar itu mengintensifkan intimidasi mereka pada kita. Meskipun Harvey bertindak sembrono, titik awalnya bagus, dan dia adalah seseorang yang melindungi klub Hinia kami. Petik 2. Namun, Harvey telah menyinggung Tuan Muda Chen kali ini. Jika kamu melindunginya, aku khawatir kamu akan terbakar. Sun Elvina berkata tanpa alasan. Oke, Elvina, jangan terlibat dalam masalah ini. Aku akan berbicara dengan Tuan kelima besok untuk melihat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Setelah Morlene selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke clubhouse. Sun Elvina melirik ke arah di mana Harvey pergi, dan kemudian melihat ke belakang Morlene, dan ada ekspresi suram di matanya.
Setelah Harvey meninggalkan klub Hinia, dia mengendarai mobil Aki menuju kediamannya. Sepanjang jalan, Harvey melihat arus kendaraan yang tak ada habisnya di jalan dan memiliki banyak pemikiran. Kali ini, ketika saya kembali ke Huahai, ketika saya sedang berlatih, di satu sisi, saya harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuan saya dan melindungi Murlene. Di sisi lain, dia juga ingin mencari tahu mengapa ayahnya menghilang tanpa alasan sejak awal. Adapun masalah malam ini, sama sekali bukan apa-apa baginya. Jika masalahnya benar-benar sulit, itu hanya bisa diselesaikan oleh anak itu. Memikirkan kembali saat kami berlatih bersama, anak itu sering melontarkan retorika di depannya, dan berkata bahwa di seluruh Tiongkok, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga mereka. Aku tidak tahu apakah anak itu membual. Petik 2. Harvey cemberut, dan ada ekspresi nostalgia di matanya. Tapi sekarang, tiba-tiba terdengar teriakan di kejauhan, mengganggu pikiran Harvey. Bab 5 Anda tidak bisa menyembuhkannya. Dokter, apakah ada dokter? Cepat selamatkan kakekku, selamatkan kakekku. Petik 2. Mendengar teriakan itu, Harvey menoleh dan melihat ke atas, dan melihat sekelompok besar orang di sekitar jalan, membuat keributan. Ada yang membantu memanggilkan dokter, ada yang membantu memanggilkan ambulans, dan ada juga yang ikut bergembira, menonton dari pinggir lapangan, dan merekam video. Harvey tidak ingin ikut campur dalam urusannya sendiri, bagaimanapun juga, kehidupan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika saya memikirkan ibu saya yang mengalami kecelakaan mobil, jika seorang dokter yang lewat membantu saya dengan perawatan dan perawatan sederhana sebelum kedatangan staf medis, ibu saya tidak akan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin dia merasakan hal yang sama mendengar ketidakberdayaan dalam tangisan gadis itu. Harvey York menghela nafas pelan, masih berniat membantu. Jadi Harvey memarkir mobil baterai di sisi jalan dan berjalan lurus. Meremas ke kerumunan, Harvey mendongak dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dalam setelan tang putih terbaring tak sadarkan diri di tanah. Seorang wanita mengenakan gaun panjang biru muda, dengan fitur wajah halus, kulit putih dan halus, dan wajah tak tertandingi berlutut di samping lelaki tua itu, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya yang indah. Dokter, apakah ada dokter di sini? Selamatkan kakekku. Petik 2. Dia berteriak serak, matanya merah, tetapi tidak ada yang berani keluar. Hari ini, karena dia pulang kerja lebih awal, dia berpikir untuk berjalan-jalan dengan kakeknya, tetapi dia tidak pernah tahu dia akan menghadapi keadaan darurat seperti itu. Dikenal sebagai wanita yang kuat di hari kerja, mampu bekerja, tetapi sekarang dia tidak memiliki tuan. Namun, situasi lelaki tua itu pada pandangan pertama sangat buruk, dan tidak ada yang ingin menyentuh nasib buruk ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu tidak akan jelas. Gadis kecil ini, jangan khawatir, kami sudah menelepon 120, dan ambulans akan segera datang. Kata seorang bibi berbaju abu-abu. Ya, nona ini, kakekmu memiliki kehidupan yang hebat dan akan baik-baik saja. Seorang pria muda juga berkata sambil tersenyum. Yang lain juga membujuk wanita berbaju biru untuk tidak khawatir. Wanita berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam dan berkata langsung, jika ada yang punya cara untuk menyembuhkan kakekku, aku, Sen Veronica, akan memberinya 100 juta sebagai imbalan. Selain itu, keluarga Sen kami juga berutang budi padanya. Petik 2. Oleh karena itu, alasan mengapa Sen Veronica menawarkan hadiah yang begitu menarik adalah sepenuhnya karena dia tahu bahwa kakeknya benar-benar dalam bahaya kali ini. Lagi pula, akhir-akhir ini, kakek saya mengalami beberapa episode penyakit dan koma beberapa kali. Episode yang sering seperti itu jelas merupakan pertanda buruk. Dia benar-benar khawatir kakek akan meninggalkannya sebelum ambulans tiba. Begitu suara Sen Veronica jatuh, semua orang yang hadir menjadi gempar. Ya Tuhan, ternyata dari keluarga Aurus Hills Sen. Bukankah lelaki tua ini adalah lelaki tua dari keluarga Sen, Sen Qianshan? Petik 2. Karena ini Tuan Sen, bukankah Nona Sen ini adalah ketua dan presiden perusahaan kosmetik Qianzi di bawah grup Sen? Petik 2. Ya ampun, jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Sen, maka kamu benar-benar akan menghasilkan banyak uang, dan kamu pasti akan mencapai langit dalam satu langkah di masa depan. Petik 2. Meskipun semua orang terkejut ketika mereka mengetahui identitas kakek dan cucunya. Tetapi semua orang juga tahu bahwa bantuan semacam ini tidak mudah diterima. Jika disembuhkan, itu adalah manusia, tetapi jika tidak disembuhkan, itu akan menjadi pembunuh. Melihat bahwa belum ada yang berdiri, Sen Veronica menunjukkan ketidakberdayaan dan keputusasaan di matanya. Pada saat ini, Harvey tidak memperhatikan apa yang keluarga Sen bukan dari keluarga Sen, dan sepasang mata yang dalam hanya menatap lelaki tua itu. Segera, cahaya biru melintas di matanya. Infak miokat akut. Penyumbatan meridian. Hanya dengan satu pandangan, Harvey bisa melihat penyakit lelaki tua itu. Situasi orang tua sangat berbahaya akhir-akhir ini. Jika tidak dapat ditangani terlebih dahulu, saya khawatir lelaki tua itu tidak akan bertahan selama 10 menit dan akan mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Penyakit orang tua tidak bisa ditunda dan harus segera diobati. Namun, tepat saat Harvey hendak lewat, sebuah suara lembut terdengar. Saya di sini untuk menunjukkan kepada Tuan Sen. Petik 2. Semua orang melihat suara itu, dan melihat seorang pria muda dengan rambut disisir ke belakang kepalanya, tinggi dan lurus, dengan wajah putih, dan sepasang mata berbingkai emas berjalan dengan percaya diri. Hei, bukankah ini dokter? Liu Rongxing, dokter yang merawat rumah sakit rakyat kedua Aurus Hills. Petik 2. Sungguh, dikatakan bahwa dokter Liu lulus dari Universitas Yale, universitas kedokteran asing yang terkenal, dan memperoleh gelar master dan doktor ganda pada usia muda. Petik 2. Itu tidak benar. Keterampilan medis dokter Liu cukup brilian. Dia menyembuhkan penyakit paman keduaku bulan lalu. Petik 2. Haha, dengan keluarnya dokter Liu, Tuan Sen pasti akan baik-baik saja. Tampaknya, dengan keluarga Sen yang melindunginya di masa depan, dokter
Liu pasti sedang dalam perjalanan. Petik 2. Beberapa orang di antara kerumunan mengenali pemuda itu dan memuji keterampilan medis Liu Rongxing. Ekspresi kebanggaan muncul di mata Liu Rongxing, tetapi wajahnya tetap tenang. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Sen Veronica meraih tangan Liu Rongxing dengan penuh semangat dan tersedak. Dr. Liu, tolong selamatkan kakek saya dengan cepat, tolong. Petik 2. Melihat wajah cantik Sen Veronica, Liu Rongxing mau tidak mau menelan ludah, matanya lurus. Uhuk. Petik 2. Liu Rongxing terbatuk 2 kali, dan berkata dengan semangat, Nona Sen, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua Sen. Petik 2. Terima kasih Dr. Liu. Petik 2. Sen Veronica berterima kasih padanya dengan bunga pir dan hujan. Harvey di antara kerumunan terkejut melihat penampilan percaya diri Liu Rongxing. Mungkinkah keterampilan medis orang ini sangat bagus sehingga dia benar-benar dapat menyembuhkan orang tua ini? Meskipun Harvey bingung, dia masih berdiri di samping dan berencana untuk melihatnya. Segera, Liu Rongxing berjongkok dan memeriksa tubuh Sen Qianshan. Tiba-tiba, wajahnya menjadi serius. Nona Sen, apakah Tuan Sen mengalami infak miokard? Petik 2. Ya, kakek saya mengalami infak miokard. Petik 2. Mata Sen Veronica sedikit berbinar ketika dia melihat Liu Rongxing telah memeriksa kondisi kakeknya dalam waktu yang begitu singkat. Katakan saja, keterampilan medis dokter Liu brilian, dan kondisi lelaki tua Sen terdeteksi begitu cepat. Petik 2. Sepertinya Tuan Sen benar-benar terselamatkan. Petik 2. Seseorang di antara kerumunan itu angkat bicara. Pada saat ini, Liu Rongxing mengulurkan tangannya dan memijat jantung Sen Qianshan beberapa kali dengan teknik profesional, tetapi mendapati bahwa Sen Qianshan tidak merespons. Nona Sen, apakah Anda membawa pil tetes Dansen? Petik 2. Bawa itu. Petik 2. Apakah Anda sudah memberikannya kepada Tuan Sen? Petik 2. Aku mengambilnya. Petik 2. Apa, mengambilnya? Petik 2. Ketika Liu Rongxing mendengarnya, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia bergumam dengan suara rendah, mengapa ini terjadi? Mengapa tidak berhasil jika Anda mengambilnya? Petik 2. Dr. Liu, bagaimana kondisi kakek saya? Bisakah Anda menyembuhkannya? Sen Veronica bertanya dengan penuh harap. Ya, Dokter Liu, karena Anda dapat melihat kondisi orang tua Sen, maka Anda harus memiliki cara untuk mengobatinya, bukan? Seseorang bertanya. Namun, Liu Rongxing tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajahnya yang putih tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Oke, berhenti berdebat. Jika Anda menyela ide pengobatan Dokter Liu, bisakah Anda membayarnya? Petik 2. Seseorang mengatakan sesuatu. Untuk sementara, semua orang diam dan tidak berani mengganggu Liu Rongxing. Namun, beberapa menit kemudian, Liu Rongxing berjongkok di sana dengan kaku, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat bingung. Bagaimana situasinya? Apakah Dokter Liu mengalami masalah? Itu tidak benar, Dokter. Liu adalah seorang dokter terkenal, bagaimana mungkin tidak? Dia tidak bisa menyembuhkan orang tua itu. Jika dia terus menunggu, orang tua itu akan benar-benar mati. Petik 2. Tiba-tiba, suara malas memecah kesunyian. Mendengar ini, orang-orang yang hadir langsung marah, dan semua orang mengikuti suara itu dan memandang Harvey. Anak muda, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dokter Liu adalah seorang dokter terkenal di Zonghai. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan Tuan Sen? Petik 2. Itu benar. Seorang anak yang bahkan tidak menumbuhkan rambutnya berani menanyai Dokter Liu, itu hanya bermain piano. Petik 2. Anak muda, tetap di tempat yang sejuk, jangan membuat masalah. Petik 2. Semua orang saling memandang dengan marah, dengan nada yang buruk. Harvey mengabaikan kata-kata kasar semua orang, tetapi menatap lurus ke arah Liu Rongxing dan bertanya, Dokter Liu, saya hanya akan bertanya, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan orang tua ini? Petik 2. Saya. Ketika Liu Rongxing ditanyai pertanyaan ini, dia tiba-tiba menjadi gugup, ragu-ragu, dan keringat di dahinya tidak bisa berhenti mengalir. Kamu tidak bisa disembuhkan. Petik 2. Harvey tertawa sinis dan menyela Liu Rongxing secara langsung. Bab 6 sebelum jam 0. Harvey membenci orang seperti ini yang tidak memiliki kemampuan, tetapi suka berpose dan pamer. Jadi, dia tidak keberatan menghilangkan lapisan terakhir daun ara pada orang ini. Dokter Liu, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan kakekku? Petik 2. Sen Veronica sedikit mengernyit dan bertanya. Ketika Liu Rongxing mendengarnya, dia segera ingin diinjak, dan dengan cepat menjelaskan, Nona Sen, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya baru saja memikirkan obatnya sekarang, tetapi ketika orang ini datang, itu benar-benar mengganggu jalan pikiran saya. Petik 2. Anak muda, jika kamu tidak ingin membantu, jangan membuat masalah. Petik 2. Itu benar. Jika perawatannya tertunda karena kamu, bisakah kamu bertanggung jawab? Petik 2. Semua orang bahkan lebih tidak puas dengan pihak lain, dan merasa bahwa pemuda ini ada di sini untuk membuat masalah. Wajah Sen Veronica juga menjadi dingin, dia memandang Harvey dan berkata dengan dingin, Tuan, jika Anda tidak dapat membantu, tolong jangan membuat masalah. Petik 2. Tidak bisakah aku membantu? Petik 2. Harvey tertawa dan menyipitkan mata Liu Rongxing, bahkan jika keterampilan medis saya bukan yang terbaik, setidaknya saya lebih baik daripada seseorang. Petik 2. Oh, benarkah? Petik 2. Mata Liu Rongxing berkilat, dan dia berkata, anak muda, karena kamu sangat percaya diri, kamu harus datang untuk mengobatinya. Aku ingin melihat bagaimana kamu lebih baik dariku. Petik 2. Oleh karena itu, Liu Rongxing tidak dapat menyembuhkan Sen Qianshan sejak awal, dan dia masih khawatir tentang cara mundur. Dan sekarang, kemunculan Harvey juga memberinya alasan untuk tidak terus menyembuhkan Sen Qianshan. Pada saat itu, bahkan jika sesuatu terjadi pada Tuan Sen, dia bisa menyalahkan Harvey.
Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat memulihkan reputasi Anda sendiri, tetapi Anda juga tidak harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Dr. Liu, Anda benar-benar lega membiarkannya merawatnya. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu? Petik 2. Ya, Dokter Liu, beberapa anak muda saat ini suka menjadi orang yang sombong dan menarik perhatian orang, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki keterampilan yang nyata. Petik 2. Anak muda, selamatkan hidupmu, bahkan jika kamu ingin menjadi terkenal, kamu tidak bisa mengolok-olok hidup pasien. Petik 2. Semua orang membujuk Liu Rongxing dan meremehkan Harvey, dan apa yang terungkap di antara garis adalah ketidakpuasan pihak lain. Sen Veronica juga cemas, Dr. Liu, apakah Anda benar-benar nyaman membiarkan orang ini merawat kakek saya? Petik 2. Liu Rongxing melambaikan tangannya dengan isyarat menunjuk, jangan khawatir semuanya, dengan saya di sini, Tuan Sen akan baik-baik saja. Bukankah anak ini mengatakan keterampilan medisnya lebih baik dariku? Kemudian saya secara alami ingin memberi orang kesempatan. Jika keterampilan medis anak ini benar-benar bagus, saya juga dapat menyarankan agar dekan merekrutnya dan menjadi dokter di rumah sakit rakyat kedua. Ini juga merupakan hal yang baik untuk sebagian besar pasien, bukan? Petik 2. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua merasa itu masuk akal, dan mereka memuji Liu Rongxing atas karakter mulianya, dan berulang kali menekankan bahwa Harvey tidak boleh main-main. Harvey secara alami tahu bahwa Liu Rongxing ingin mengelak dari tanggung jawab, dan dia tidak repot-repot mengeksposnya, tetapi langsung maju dan berjongkok di samping Sen Qianshan. Semua orang menatap Harvey dengan cermat, karena takut akan apa yang akan terjadi. Harvey berjongkok di belakangnya, mengulurkan tangan dan memijat dada Sen Qianshan, dan selama pemijatan, dia menaruh jejaki sejati ke dalam hati Sen Qianshan, menghangatkan hati Sen Qianshan. Setelah itu, Harvey menggunakan teknik khusus untuk menggosok lembut titik akupuntur di berbagai bagian tubuh Sen Qianshan untuk membuka meridian yang tersumbat. Pada saat ini, semua orang di samping melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keraguan dan keanehan, dan mereka tidak dapat memahami apa yang dilakukan Harvey. Dr. Liu, apa yang dilakukan anak ini pada tubuh Tuan Sen? Seorang paman bertanya dengan curiga. Liu Rongxing benar-benar malu, bagaimanapun juga, dia juga tidak bisa memahaminya. Dia batuk 2 kali dan berkata, ini seharusnya teknik pijat dalam pengobatan Tiongkok. Petik 2. Namun, sebelum Liu Rongxing selesai berbicara, Harvey langsung mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuknya di dada Sen Qianshan. Ledakan. Sebuah ledakan. Namun, pada saat Harvey menamparnya dengan telapak tangan, Sen Qianshan tiba-tiba berkedut di sekujur tubuhnya, dan dengan puff dia menyemburkan seteguk darah. Apa? Petik 2. Dibunuh. Dibunuh. Petik 2. Apa yang anak ini lakukan? Dia benar-benar memuntahkan darah dari Tuan Sen. Petik 2. Semua orang terkejut, dan mereka menegur Harvey. Anak ini tidak memiliki keterampilan medis sama sekali, jadi dia tidak bisa disembuhkan, biarkan dia berhenti. Petik 2. Liu Rongxing juga berpura-pura berteriak. Dia juga diam-diam bersyukur bahwa dia tidak melanjutkan perawatan, kalau tidak dia harus disalahkan. Namun, sekarang Harvey diam dalam perawatan, mengabaikan kerumunan sama sekali, tetapi bersiap untuk mengambil jarum perak dan memulai akupuntur. Namun, sebelum Harvey bisa melakukan langkah selanjutnya, Sen Veronica bergegas mendekat dan mendorong Harvey ke samping. Pergi. Petik 2. Sen Veronica meraung pada Harvey dan berkata sambil menangis, saya pikir Anda benar-benar memiliki cara untuk memperlakukan kakek saya, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk menyakiti kakek saya. Petik 2. Harvey mengerutkan kening, ingin menjelaskan, tetapi setelah memikirkannya, biarkan saja. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang percaya pada dirinya sendiri. Awalnya, lelaki tua itu dapat dengan mudah disembuhkan kali ini, tetapi sekarang setelah dia terganggu, akan sedikit merepotkan untuk mencoba menyembuhkannya lain kali. Harvey menghela nafas pelan, berdiri, dan berjalan langsung menuju jalan tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, ambulans datang dari kejauhan. Ambulans ada di sini. Petik 2. Semua orang sangat gembira, dan mereka tidak peduli untuk menegur Harvey. Namun, Sen Veronica memasang wajah dingin dan berteriak pada Harvey, jika kakekku benar-benar memiliki masalah denganmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, keluarga Sen kami akan menangkap Anda kembali. Petik 2. Harvey hanya tersenyum menghina dan berkata tanpa menoleh, datanglah ke klub Hinia dan tanyakan padaku sebelum pukul 0 besok, agar kakekmu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika sudah melewati 0, bahkan jika Daluo yang abadi turun ke bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan kakekmu. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey langsung mengendarai mobil baterainya dan pergi. Sen Veronica menatap ke arah yang ditinggalkan Harvey, menggertakkan gigi peraknya, dan dengan cepat berbalik untuk masuk ke ambulans. Setelah Harvey meninggalkan jalan, dia mengemudi selama 20 menit lagi dan tiba di sebuah komunitas yang dibangun pada 1970-an dan 1980-an. Komunitas ini sudah sangat tua karena sudah lama terbengkalai, masyarakat yang tinggal di sini biasanya para buruh dari tempat lain, bahkan komunitas ini tidak memiliki satpam. Setelah Harvey memarkir mobil baterai di lantai bawah, dia langsung pergi ke lantai 6. Buka kamar, ada kamar tunggal seluas 20 hingga 30 meter persegi, dan semua perabotan di dalamnya dibeli oleh Harvey dari pasar barang bekas. Setelah menutup pintu, Harvey mandi dan kemudian datang ke kamarnya. Kamarnya sangat kecil, hanya bisa memuat tempat tidur dan meja. Sebuah bingkai foto diletakkan di atas meja dengan foto lama di dalamnya. Dalam foto itu adalah seorang wanita berbudi luhur dan lembut dan seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun dengan senyum cerah. Harvey mengambil foto itu dan menatap kosong pada wanita di foto itu, tatapan hangat muncul di matanya setelah lama tidak ada. Bu, aku kembali lagi. Petik 2.
Harvey bergumam pelan dan berkata pada dirinya sendiri, saya awalnya ingin pergi dengan guru, bagaimanapun juga, tidak ada yang layak untuk diingat. Tetapi guru berkata bahwa sinsing saya tidak cukup, dan meminta saya untuk kembali berkultivasi diri saya. Namun, tidak apa-apa. Ketika saya kembali kali ini, saya tidak hanya akan menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada saya, tetapi saya juga akan mencari tahu mengapa ayah saya menghilang tanpa alasan dan kemana dia pergi. Selain itu, saya akan mencari tahu kebenaran kecelakaan mobil tahun itu. Petik 2. Berbicara tentang ini, mata Harvey memancarkan niat membunuh yang dingin. Memikirkan kecelakaan mobil di awal, Harvey merasakan banyak keraguan. Mengapa rem truk gagal begitu saja? Jika ibu saya tidak mendorong dirinya sendiri sebelum truk menabrak, saya khawatir dia akan ditabrak sampai mati sejak lama. Kemudian polisi juga melakukan penyelidikan, tetapi karena pengemudi truk juga tewas dalam kecelakaan mobil, kasus itu ditetapkan sebagai kecelakaan, dan berakhir dengan tergesa-gesa. Jika bukan karena Tuan yang telah mengembara sejauh ini untuk membawanya pergi, saya khawatir bahwa diri yang berkecil hati akan melompat ke laut dan mati. Apakah kecelakaan mobil itu benar-benar kecelakaan? Petik 2. Wajah Harvey dingin, seperti sepotong es yang tidak akan meleleh selama 10.000 tahun. Lebih baik kecelakaan saja. Jika tidak, tapi seseorang dengan sengaja melakukannya. Selama aku mencari tahu, kemanapun orang ini kabur, kita akan menemukannya dan membunuhnya. Harvey, aku kembali. Rasa dominasi menyebar, dan suhu seluruh ruangan anjlok, dan mata tampak berubah menjadi lautan mayat dan darah, dan itu adalah neraka dalam sekejap. Bab 75 Penguasa Nunceng. Keesokan harinya, langit cerah. Harvey terbangun. Setelah berbalik dan turun dari tempat tidur, Harvey mengenakan celana pendek dan datang ke ruang tamu, yang tidak terlalu luas, dan melakukan serangkaian gerakan aneh. Serangkaian gerakan ini disebut 9 Dewa dan Iblis, dan ini adalah serangkaian latihan-latihan tubuh yang sangat kuat. Menurut Master, set latihan menempa ini diciptakan oleh dia dan kakak laki-lakinya yang misterius. Dia belum pernah melihat kakak laki-laki misterius itu, tapi karena dia bisa membuat latihannya sendiri, dia mungkin bukan ahlinya. 9 Dewa dan Iblis memiliki total 9 transformasi, padat, ekstensi pulsa, pembentukan jiwa, tubuh emas, kekuatan gaib, jalan, detasemen, surga dan bumi, dan dewa dan setan. Sekarang Harvey baru saja berkultivasi ke perubahan kedua, memperpanjang denyut nadi. Harvey merasa itu sangat berguna setelah hanya berkultivasi ke perubahan kedua. Selain itu, Master juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia berlatih di belakang teknik penempaan tubuh ini, akan mudah untuk menghancurkan ribuan mil bumi dengan satu telapak tangan dan menghancurkan ribuan mil sungai dan gunung dengan satu pukulan. Dia masih percaya apa yang guru katakan, tetapi dia masih terlalu jauh dari level itu, jadi dia harus melakukannya dengan lambat. Setelah melakukan tindakan ini 10 kali berturut-turut, 1 jam telah berlalu. Harvey York tidak berhenti sampai seluruh tubuhnya memerah dan keringat bercucuran. Panggilan. Harvey menghela napas panjang, lalu mandi, merasa segar kembali. Setelah berganti ke seragam pelayan, Harvey baru saja keluar ketika dia melihat seorang pria parubaya mengenakan topi keras kuning cerah dan pakaian biasa berjalan ke bawah. Harvey juga mengenal pria parubaya yang tinggal di atasnya, namanya Jiang Dayong, seorang pekerja bangunan. Istrinya, Li Suemei, menjual pancake di pasar sayur terdekat. Selamat pagi, Paman Jiang. Petik 2. Harvey tersenyum dan menyapa. Ini Harvey, bangun sepagi ini lagi. Petik 2. Jiang Dayong terkekeh, anak muda sepertimu sekarang suka tidur larut malam, dan tidak banyak orang yang bisa bangun tepat waktu dan tepat waktu setiap hari. Petik 2. Harvey menyeringai dan berkata, mungkin karena saya masih muda dan saya bersemangat. Ngomong-ngomong, Paman Jiang, apakah pinggangmu masih sakit? Petik 2. Haha, Harvey, kamu benar-benar luar biasa. Aku memberimu akupuntur terakhir kali, dan masalah lama di pinggangku benar-benar sembuh. Dulu pinggang saya sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat, tapi sekarang pinggang saya sudah sembuh, saya bisa melakukan semuanya dengan mudah. Petik 2. Jiang Dayong tertawa, dan kemudian mengedipkan mata pada Harvey, Harvey, kamu pulang kerja sore ini, dan kemudian datang ke rumahku untuk makan malam. Putri saya kembali dari Eastcliff setelah lulus. Dia akan berkembang di Aurus Hills, jadi saya ingin memperkenalkan Anda satu sama lain. Petik 2. Ketika Harvey mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis. Sejak dia menyembuhkan masalah lama Jiang Dayong, pamannya selalu berteriak bahwa dia harus memperkenalkan putrinya kepada pasangannya. Intinya, paman ini tegas ketika memuji putrinya, bagus untuk mendapatkan nilai bagus dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia adalah gadis yang baik, dan dia sangat cantik dan terlihat seperti peri. Harvey tidak percaya. Dengan Jiang Dayong yang terlihat seperti ini, kemana putrinya bisa pergi? Harvey tersenyum tak berdaya, dan berkata, Paman Jiang, saya hanya seorang pelayan kecil. Biarkan saya memperkenalkan Anda, agar tidak menunda putri Anda. Petik 2. Berpura-pura saja, nak. Meskipun aku tidak memiliki budaya, aku masih melihat orang dengan sangat akurat. Sejauh menyangkut keterampilan medis Anda, belum lagi Anda dibandingkan dengan dokter jenius dan dokter terkenal itu, tetapi Anda juga jauh lebih kuat daripada dokter setengah hati itu. Jika Anda membuka klinik, generasi ini pasti tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Intinya, kamu baik hati, aku suka banget, kalau anak perempuanku bisa ikut kamu, pasti dia senang. Jiang Dayong berkata dengan tegas. Harvey tersenyum canggung, Paman Jiang, jangan puji saya tidak sebaik yang Anda katakan. Petik 2. Tidak apa-apa, baiklah, jangan miskin, nak, itu saja, kembalilah lebih awal, mari kita minum. Petik 2. Jiang Dayong melambaikan tangannya dan turun tanpa menunggu Harvey menolak. Harvey menggelengkan kepalanya dan turun. Mengendarai mobil baterai, Harvey meninggalkan komunitas dan membeli pancake dan buah untuk sarapan di jalan.
Setelah tiba di clubhouse, Harvey memarkir mobil baterai dan berjalan ke clubhouse. Mencari saudara. Petik 2. Pagi kakak. Petik 2. Staf di clubhouse menyambut dengan hangat. Pagi kamu. Petik 2. Harvey menjawab, dan kemudian bertanya, tidak ada orang di sini untuk membuat masalah, kan? Petik 2. Kapten Keamanan Lee Heng berkata sambil tersenyum, Saudara Harvey, Anda menjadi terkenal tadi malam, dan Anda menjatuhkan lebih dari 30 pria ganas oleh satu orang. Siapa lagi yang berani datang kepada kami untuk membuat masalah? Petik 2. Pokoknya, semua orang harus berhati-hati. Petik 2. Harvey menjelaskan, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apakah sistermu ada di sini? Petik 2. Tidak di sini. Lee Heng menjawab. Tidak datang. Petik 2. Harvey mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri, bukankah seharusnya wanita ini benar-benar pergi ke yang disebut Tuan Kelima untuk meminta bantuan? Mungkinkah dia tidak terlalu percaya pada dirinya sendiri? Pada saat yang sama, Nunceng, di ujung jalan Sahe. Ada sebuah bangunan kecil 6 lantai di sini, yang didekorasi dengan gaya antik dan memiliki pesona. Ada sebuah plakat yang tergantung di bangunan kecil dengan 4 karakter besar yang dilukis pada kait besi dan perak kamar dagang Wulong. Di seluruh kota Aorus Hills, siapapun yang mengetahuinya tahu bahwa kamar dagang Wulong ini adalah benteng dari Tuan Kelima Nunceng. Tuan Kelima, sebelumnya dikenal sebagai Wu Sang Yuan, adalah yang tertua kelima dalam keluarga. Saat itu, dia datang ke Aorus Hills untuk bekerja keras, dan sekarang dia adalah keluarga besar dengan ribuan orang di bawahnya. Jadi orang-orang dengan hormat memanggilnya Tuan Kelima. Saat ini, kamar pribadi di lantai 2. Seorang wanita muda dalam gaun hitam panjang dengan sedikit riasan, dengan penampilan yang cantik, sosok yang anggun, dan temperamen yang luar biasa, duduk di hadapan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini mengenakan linen abu-abu muda, dengan tubuh gemuk dan patung Buddha giok di lehernya, matanya yang ramping berkedip dari waktu ke waktu. Pria parubaya ini adalah Master Kelima, Wu Sang Yuan. Wanita di sisi yang berlawanan adalah Mu Erlene. Tuan Kelima, apa pendapatmu tentang kejadian tadi malam? Keluarga Chen menggertak kita, bukankah kita tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Mu Erlene menatap Wu Sang Yuan dengan erat, alisnya sedikit mengernyit. Anak muda, jangan terburu-buru, ayo, minum teh, dan kecilkan apinya. Petik 2. Wu Sang Yuan terkekeh dan memberi Mu Erlene secangkir teh. Mu Yangge mengambil tehnya, tetapi tidak meminumnya, tetapi melanjutkan, Tuan Kelima, tehnya bisa diminum nanti, tetapi masalahnya harus diselesaikan dulu. Chen Jonfong mengancam akan membalas dendam pada kita, apakah kita membiarkan mereka menggertak kita tanpa melakukan apa-apa? Petik 2. Wu Sang Yuan menyesap teh dan berkata, saya juga mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Petik 2. Lalu bagaimana menurutmu? Mu Erlene bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana lagi kamu bisa melihatnya? Petik 2. Wu Sang Yuan dengan lembut meniup teh panas di cangkir, dan berkata, tadi malam, Sao Chen baru saja meminta mahasiswi itu untuk menemaninya selama 1 malam, apa gunanya? Jika Anda berjanji pada Chen Sao untuk membiarkan mahasiswi itu menemani Chen Sao selama 1 malam, bukankah hal-hal berikut akan terjadi? Petik 2.